Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah senantiasa kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan itu berbeda dengan hari-hari atau bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan itu istimewa daripada bulan-bulan lainnya. Jadi orang yang menganggap Ramadan itu sangat berharga, insya Allah orang itu akan memanfaatkan Ramadan itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pahala yang maksimal? Ya, jadi kita bisa melakukan apa? Puasa, jelas itu. Oke. Puasa bagi siapa saja? Bagi yang ingkang mampu. Yang ingkang mampu dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Nah, sedangkan untuk orang yang sudah sepuh, nah, ketika tidak mampu dianjurkan membayar apa? Fidyah. Dan itu yang pertama puasa, jelas. Dan ini wajib. Oke. Ada saya kadang menemukan seorang pekerja dengan alasan bekerja ke sawah, ke sini ke situ, kemudian tidak puasa. Jadi bisa dosa. Jadi ada teman saya di Semboro itu, dia punya sawah kurang lebih 10 hektar nih. Semua pekerjaannya itu diberhentikan puasa. Karena lagi dipekerjakan khawatir dia ikut dosa. Posoan pada wawan kerja ya luwe, ngoten nggih. Pembuat poso wawan luwe. Nggih, kan sampin lho. Bedukan itu kan walaupun boten siam, kan boten kiat rata-rata nggih. Boten kiat. Kenapa lek poso? Ndak posoe nggih ngelak, haus. Normalnya puasa. Nggih. Kemudian yang kedua, ibadah yang dilakukan salat malam. Nggih, pada bulan Ramadan itu. Tarawih niki nggih termasuk salat malam. Nggih. Tapi lek pengen tambahan ini malam nggih salat malih. Nggih napa mboten? Insyaallah ibu-ibu bapak-bapak niki jam 2 jam 3 pun tangi pun nggih. Pun masih mboten poso biasa tangi insyaallah nggih. Nah, niku bisa dilakukan salat malam. Nah, salat apa kan wis witir nggih terserah panjenengan. Salat taubat 2 rakaat wis saged, ya. Kemudian salat tahajud 2 rakaat wis saged. Salat sesudah wudu nggih saged 2 rakaat. Nah, kata yang bisa dilakukan. Lek mboten nggih maos Al-Qur'an saged. Tapi ibu nyiapkan sahur biasanya nggih. Witirnya enggak usah. Witirnya enggak usah. Kan sudah diterawih. Diterawih witirnya nggih. Ya. Jadi bisa dilakukan salat malam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Cing sunnah itu kebaikan-kebaikan itu terus pahala wajib. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Jadi si wajib pun tambah 70 kali lipat pahalanya pun. Jadi ngoten. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan buka puasa dengan yang manis. Yang manis niki cenderung kepada kurma. Kurma niku yang disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya tentang kurma itu banyak. Kurma, kemudian kata Rasulullah makan kurma ajwa 7 butir di habis subuh leles boten puasa nggih. Itu insyaallah bisa menghindarkan diri dari sihir. Lek boten wonten di kurma biasa, berarti sahur pun diusahakan makan ganjil 7 butir terutama. Jadi betul. Manfaatnya kurma itu kata kurma direndam nabis namine nggih. Niku mangke jenengan matun tarawih direndam, kemudian didamel sahur. Nih. Terus lek damel buka katakanlah Tuhan niku jam 9 direndam, mangke damel buka. Lah niku manfaatnya kata damel kesehatan lambung, asam urat, kolesterol dan lain-lain. Ya, jadi ngoten. Nah niki kalau betuaken
sari kurma nih, teng botol nih, sari kurma, daun ungu, macam-macam pun jamu-jamuan nih, mangke saged diojo nggih. Wonten madune barang pun campur, insyaallah lengkap nih. Kangge ambeien, kangge sing berak darah niku insyaallah saged diatasi. Sing kebanyakan duduk akan wiritan, kakek wiritan nih. Kakek wiritan apa delok sinetron, Bu? Sing akan wiritan ini kok saged insyaallah saged mengatasi ambeien. Niku wonten sari kurma bidara barang. Ini pun lengkap. Jadi ngoten, nggih. Jadi makan dengan yang manis. Jika tidak ada yang manis saged damel gula. Jika tidak ada gula atau damel susu saged dari Bu. Susu kambing kan pun sampun sedia sedaya nggih. Niku saged diminum pakai susu ketika berbuka. Kemudian yang keempat, segera sholat maghrib setelah membatalkan puasa. Nah, ini penting karena wonten wong sewu saking luwe sedinten mboten maem mangan sakake maghrib ketelar sampai setengah 7 misalnya ngoten nggih. Biasanya anak-anak kecil ngeten niku nggih. Nek tiang-tiang mboten insyaallah tiang dewasa. Kapal imam mboten wae yo. Sholat dulu ya insyaallah. Jadi segera sholat maghrib dibatalkan dengan 3 butir kurma atau minuman manis. Waktu niku sholat maghrib makan sekedarnya secukupnya. Sebatas terawih mboten mulet nggih. Waktu terawih mules ngantuk. Mboten nek kakean dan udah wajib. Tapi lek terawih kali dosa sampai sak jam insyaallah wis ilang meneh lapar deh. Apa luwene. lapar meneh mantun apa? Mantun terawih. Jadi segera membatalkan sholat maghrib ya, segera membatalkan puasanya dan sholat maghrib. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu fokus beribadah di 10 hari terakhir. Jadi pada 10 hari terakhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Jadi selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini bisa menunjukkan keseriusan dari hari-hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan amalan bulan puasa yang terbaik menjelang terakhir. Nah, itu dipersiapkan. Pada nama jajan ya saat ini, makanya 10 terakhir istirahat ibadah penuh. Dalam hadis ini, dalam hal ini Rasulullah menjelaskan dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan puasa, bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang keenam, ya, amalia Ramadan itu itikaf atau berdiam diri. Ya. Itikaf berdiam diri, ya, menunggu jatuhnya Lailatul Qadar. Ini terjadi pada 10 terakhir. Jadi itikaf atau berdiam diri di masjid ini dengan tujuan ibadah akan mendapat pahala yang sangat besar. Dalam hadis diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah melakukan itikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beritikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Ya, dalam hadis sampaikan, siapa saja yang ingin beritikaf di antara kalian, maka beritikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beritikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Oh, masjidnya ada, kita mau sholat sampai malam. Kadang wonten mulai mantun Isya atau jam 11-12 itikaf di mushola atau di masjid. Sahur baru waksul bisa mau nek ngoten. Sing saya itu full motor maksul di masjid. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masuk itikaf di masjid, nah, itu banyak digunakan untuk ibadah, banyak digunakan untuk sholat, banyak digunakan untuk baca Al-Quran. Dalam hadis disampaikan, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar,
karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan ini saat ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan pembersihan diri dari dosa-dosa. Dosa-dosa ini dihilangkan, syukur-syukur utangnya dilunaskan, bukan dihilangkan, dah hilang pada ini. Dilunasi. Nah ini saya karena khawatir beban tengah akhirat mungkin malah berat. Kemudian yang ke-8, memperbanyak sedekah. Namun sering dijelaskan, kalau bulan-bulan lainnya sedekah biasa-biasa saja, Ramadan tambah luar biasa. Oleh bulan biasanya tambah luar biasa, Ramadan luar biasa kuadrat. Jadi memperbanyak sedekah itu saya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun akan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dan penyembelihan. Ya. Dijelaskan dalam hadis juga keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan. Ya, terutama sedekah kepada yang tidak mampu, pada janda-janda. Nah, itu ketika seorang bersedekah kepada janda atau menghidupi janda, niku ibaratnya seakan-akan sholat semalam suntuk, siangnya seakan-akan puasa seharian penuh. Lalu niku sedekah kepada janda yang tidak mampu. Kita mau nonton aja. Alhamdulillah aman. Kemudian yang ke-9 adalah memberi makan orang yang membutuhkan. Jadi saat ini alhamdulillah takjil kadang disebar di jalan-jalan, entah es, entah minuman, entah kurma, entah apa. Memberi makan orang yang berbuka puasa juga bisa termasuk sedekah yang merupakan amalan bulan Ramadan. Hal ini karena sedekah paling utama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya disampaikan, siapa yang memberi berbuka puasa, ya, pada seorang, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Lah penak. Maringi bukoan itu sami kalian panjenengan itu diparingi tiang pahala yang ingkang berbuka puasa. Pahala yang ingkang puasa. Alhamdulillah tengah iki pun sedia nih pahala pinten yang maringi sedekah niku. Sama dengan napa kita berpuasa, ya. Tidak mengurangi orang yang disedekahi. Tak sedekahi pahalanya dhek kalong mboten. Jadi mboten. Dan Rasulullah itu digambarkan pada bulan Ramadan itu sedekahnya luar biasa, melebihi dari hembusan angin, seakan-akan dibayangkan mboten. Saking beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Lo sampai tiang ngelungno tuyon itu tak dapat pahala. Jadi ceritakan karena nggak punya apa-apa, cuma ada air, ditukarkan air satunya nukarkan kepada yang lain. Dan itu seakan-akan beri makan orang berpuasa. Dan itu pahalanya sama. Kemudian yang 10, tidak melewatkan sahur. Lah ini penting. Kadang wis kewareken mame bukoe sahur males. Nah ini dianjurkan sahur. Walaupun dengan kurma. Jadi kurma insya Allah tahan lama. Luwe ini. Ya. Tahan lama, jangan ganda putra, putu misalnya puasa di buatan kiat, kan mangkur mau, kurus mangkur mau sahurnya tambah susu, mana insya Allah tambah kuat insya Allah. Rasulullah bersabda, makan sahur itu mengandung berkah. Nah ini yang penting, ini keberkahan. Makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan hanya sebiji kurma. Penuatan kurma nih ibu ya. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai tugasnya jajan blek-blekan kurma buat nonton lah. Ini padahal sehatan kurma. Ini jajan-jajan saat ini kan harus kata campuran ya. Tepung kemudian tepung itu buatan saya usia wis 40 ke atas itu buatan saya.
tepung, kemudian apa malih sing pemekar niku nggih, pengembang barang lan niku wis macam-macam gula-gulane barang niku mboten sae. Nggih. Lek terus-terusan nggih. Sing berkah niku insyaallah kurma. Ada beberapa tujuan utama dari makan sahur. Yang pertama karena napa? Melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, agar memperoleh tenaga yang digunakan untuk beraktivitas mangke saat menjalankan puasa. Dan itu pentingnya tengeriku. Rasulullah bersabda, sahur adalah makanan berkah, kata beliau. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air. Wis tarhim, boten napa-napa tarhim niku tasih sahur. Sing boten asal niku dan nggih, lek azan boten asal pun. Nah, tapi pun curang. Aku tak boleh azan sing akhir kah. Kan wonten subuhane sing telat-telat ya wonten nggih. Tak boleh sing akhir kah, boten nggih. Hati-hati. Pokok azan pun berhenti jenengan. Sampai ada dalam hati juga ketika azan tapi wis masuk di mulut ya dilek mawon. Ini pun dimuntahkan. Jadi ngoten. Jadi walaupun seteguk air sak gelas saged. Jadi itulah saking napa pentingnya makan sahur. Misalnya kita nggak ada putra putri malas sahur, panjenengan tambahkan susu saged, panjenengan tambahkan minuman teh saged. Niku untuk mengatasi malasnya ketika sahur. Karena manis-manis itu insya Allah mampu menahan rasa lapar dan menambah tenaga. Kemudian yang ke-11 adalah membaca kitab Al-Quran bulan Ramadan. Nah, ini penting. Penting. Ibu-ibu, wonten ya sing sehari 1 juz ya? Oh, alhamdulillah. Kali juz? Masya Allah. Oh, nggih, dereng nggih. Tapi ibu paling pahalanya sanes mau Quran tok nggih. Umbah-umbah barang nggih. Masak-masak, masake nggih sak jam pirang juz wis nggih. Macam-macam bersih-bersih, Masya Allah. Ya Pak Anton, berapa? 10 juz Pak Anton? 5, alhamdulillah. 5 juz. Wonten malih sing lebih dari Pak Anton 5 juz. Masya Allah, istimewa banget. Semoga istiqomah nggih. 5 juz nih, setintel 5 juz. Ini lumayan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Qur'an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam Ramadan. Dan selanjutnya ia membaca Al-Qur'an bersamanya. Jadi ibaratnya Rasulullah itu setoran hafalan Qur'annya pada bulan Ramadan, murojaah bersama malaikat Jibril. Jadi saking mulianya bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Qur'an. Rasulullah juga bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tiga hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian amalan Ramadan malih napa? Yang ke-12, perbanyak istighfar. Misalnya mantun subuh biasanya ngantuk nih, ngantuk atau yang kilem bisa nih, bukan apa-apa. Atau yang aktivitas ke belakang, ke kebun Pak Haji. Datang bengkel ke kebun, bukan ngantuk hilang keringetan. Nah ini banyak istighfar. Kali meti sayuran istighfar, astagfirullah. Kali masak nih istighfar, astagfirullah. Kali bersih-bersih nih istighfar, astagfirullah. Jadi memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun duwe dosa apa? Sakjanipun dosane menungso niki kuwatah, tetapi banyak yang tidak tahu, tidak menyadari.
kadang lisane nuwun sewu keprocut nggih, kadang mripate nggih, kadang ningali sing mboten sae, kadang ningali mirengaken sing mboten sae nggih, kadang mungkin tangane ngeten ya sing mboten sae, kadang langkah kaki mboten sae. Jadi kuat. Jadi istighfar kita niku seakan-akan tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Makanya dianjurkan perbanyak istighfar pada bulan Ramadan terutama. Dan insyaallah istighfar niki saged menghapus dosa, mempermudah permasalahan. Panjenengan gak ada putra ingkang mungkin cek dereng dan gak ada pekerjaan, rezeki rada seret, kadang-kadang istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, mudahkan urusannya putra putri kula ya Allah. Anten istighfar sing kadang. Mungkin dahulu pernah ada makanan haram sing masuk mboten sengaja. Ibaratnya mungkin dahulu wonten makanan sing Spanyol. Apa Spanyol, Bu? Separuh nyolong. Nggih, niku istighfar kepada Allah agar keluar. Terutama seperti gambaran astagfirullah. Target minimal 100. Enggak ada waktu kata 1000 kali. Sakit ya Bu, 1000 kali insyaallah. Mari bulan Ramadan, kata kesempatannya kan. Kan wis ngomong butuh buat teman-teman nggih kan iki. Jadi memperbanyak istighfar. Kemudian yang ke-14, duduk di masjid sampai matahari terbit. Nah, jadi saged duduk di masjid mantun subuh niku mboten wangsul ngaji, zikir, pokok ibadah sampai duha. Lah niku pahalae kados tiyang ibadah napa? Haji dan umroh. Hadisnya kan siapa sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh, sempurna sampai 3 kali Rasulullah. Sakit ya Pak? Insyaallah sakit. Nyantai. Jadi beliau Rasulullah itu begitu, duduk sampai matahari terbit. Lek saat ini paling kisaran jam berapa? Jam setengah 6 nggih. Oke, setengah 6 Lampung. Jam 6 kurang 10 menit kurang lebih nggih. Jam 6 kurang 10 menit lek jenengan ragu nggih jam 6 nggih setengah. Pokok matahari seujung tombak. Lah saniki kan sekeco nggih teng masjid kan biasanya wonten pengumuman waktu duha, waktu suruh nggih, ada nggih. Suruh lah niku jenengan masuk waktu duha mawon salate. Duha salat 2 rakaat. Sekaligus duha lek mau dikenepi 8 rakaat monggo. Sae. Jadi ngoten, pahalanya haji dan umroh. Jadi lek saya mboten sempat haji dan umroh nggih ngoten rin. Mugi-mugi Allah mudahkan untuk haji dan umroh. Amin. Ustaz Dofden selak pengen gitu. Sudah daftar apa saja? Alhamdulillah. Tinggal berangkat lagi. Kemudian yang ke-15 sholat tarawih jelas nggih. Sholat tarawih insyaallah pun rutin. Lek panjenengan mboten kiyat sholat tarawih. Yang penting untuk laki-laki usahakan sholat wajibnya ditunaikan walaupun tarawihnya mungkin capek. Maka saged tarawih teng griya bertahap. Misalnya dalam perjalanan, panjenengan dalam perjalanan ke Jember misalnya kemana, kemudian terus karena musafir capek nih sholat isya mawon berjamaah, setelah itu pulang. Maka sholat malamnya di rumah, bisa seperti itu. Jadi sholat jamaah tarawih tidak harus jamaah di masjid atau musola, karena itu sifat sholat sunnah bisa di rumah. Nah, malah nek panjenengan perjalanan nemu sholat tarawih sing bentul-bentul gedek-gedek bablas angine lah niku wis pun diterusaken. Emang tapi lah jenengan niat olahraga ki monggo. Bentul-bentul gedek-gedek bablas angine. Wonten sholat tarawih 10 menit, astagfirullahaladzim. Iki ngadep setan, mau ngadep sing kuwasa, pikir kula. Begitu? Jadi pun ditinggal pun. Karena nopo? Kan wonten kisahnya ngeten to. Wonten sahabat niku sholat teng masjid. Ketika sholat, mantun salam, assalamualaikum, kemudian ketemu Rasulullah, salam. Terus oleh Rasulullah, sholatlah kamu dulu sholat. Kedua kali mari sholat yang sahabat itu
Kemudian mau pulang, Rasulullah ngomongnya terbalik, sholatlah kamu belum sholat. Sampai kan 3 kali di motor akan dikritik oleh Rasulullah, sholatlah kamu belum sholat. Ya Rasul, jelaskan apa sih, kenapa saya kok dikatakan belum sholat? Rasul mengatakan ketika kamu sholat, ketika rukuk tenanglah, rukuklah sampai engkau tenang. Ketika sujud, sujudlah sampai engkau tenang. Jadi sholat itu tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Lek sholat boten tenang malah jantungan gedek-gedek lah. Nah, itu boten diterima. Sampai ngoten Rasulullah itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lek cepat-cepat tarawih misalnya 1 kali boten napa-napa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Jadi subhana rabbiyal a'la niku sholat doa niku sunahnya 3. Ketika kita menjumpai imamnya cepat, dikejar target 1 kali di motor nopo. Lek 1 kali dereng nutut wis kena-kena berarti. Subhan Allahu akbar. Kayak subhan. Dereng mantun ngoten. Macam ngoten iki. Kan kadang ngoten nggih. Insyaallah muslim boten malah jadi ustaz itu tandang lagi. Nggih. Salat turun berat badan. Lawan. Bios ya. Jadi ngoten iki tarawih iki. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunnahkan sholat di malam harinya, sunnah. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridho Allah, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Di poso terus sholat malam niku kados bayi baru dilahirkan. Nggih. Saya mboten iki. Kita pahala maka nih sahabat tuh gadang-gadang Ramadan tuh ketika datang Ramadan seneng karena pahalanya banyak. Kemudian yang ke-16 ibadah witir nggih. Witir niku barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ke-17 umroh pada bulan Ramadan. Nate wonten nate ya, Pak. Dereng. Masyaallah. Ini termasuk umroh pada bulan Ramadan menyerupai haji. Nggih. Haji oleh Ramadan ini penuh terus nggih, full. Nggih. Ah, jadi ngoten nggih. Jadi wonten pinten mau 17 nggih. Nah, ini amalan-amalan bulan Ramadan ini mau kita maksimalkan. Pun supaya lek panjenengan masak-masak sing sehat. Gorengan-gorengan dikurangi. Nggih, bagi kukusan dikadai, wong gak ada terong dikukus. Kemudian gak ada telo ungu dikukus. Sing saya ini pun sing ungu, telo ungu saya, terong ungu ternyata manfaatnya banyak untuk diabetes, kemudian untuk mengatasi darah tinggi, kemudian untuk kesehatan. Telo ungu, gadang ibu nggih. Alhamdulillah, 6.000 saiki per kilo nggih. Larang. Nggih mengatasi beras langka panjenengan tugas telo. Nggih. 5T apa 6T nggih. Telo, berapa Bu? Terong, tempe terus tahu terus telur. Nomale teri. Teri hati-hati lek teri jenengan. Teri khawatir kalau wonten formalin nggih, jadi harus hati-hati. Nggih.